Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Sarul Gunawan. Saya dari Prodi Teknik Informatika Winsus Karyau kelas B. Di sini saya akan mengerjakan ulangan tengah semester mata kuliah kalkulus dengan mampu, yaitu Ibu Siti Rahmadani. Baiklah, supaya tidak berlama-lama, langsung kita mulai pada nomor 1. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kerjakan mulai dari nomor 1. Nomor 1 yaitu tentukan nilai limit dari persoalan berikut menggunakan penyederhanaan aljabar. Yang A yaitu limit x menuju 2, x kuadrat min 4, x min 2. Pada soal yang A ini, jika kita langsung substitusikan nilai x sama dengan 2, maka hasilnya akan berubah menjadi per 0, di mana hal itu tidak diperbolehkan. Jadi kita perlu menyederhanakan soal ini, jadi menggunakan rumus A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Jadi langsung kita implementasikan. Jadi x kuadrat min 2 per x min 2 sama dengan x min 2 kali x plus 2. Kita bagi dengan x min 2. Di sini x min 2 sama x min 2 bisa kita langsung coret karena ini pembagian. Tersisa x plus 2. X plus 2 sama dengan 2 plus 2 yaitu 4. Oke, lanjut ke nomor 2 yaitu limit t menuju min 7 t kuadrat plus 4t min 21 dibagi t plus 7. Pada soal yang B ini, jika kita substitusikan juga, maka akan menghasilkan per 0, dimana hal itu tidak diperbolehkan. Jadi kita perlu mengubah persamaan di atas agar bisa menghilangkan persamaan yang bagian bawahnya. Jadi yang atas kita faktorkan menjadi, kita cari faktor dari 21, yaitu karena di sini min, berarti kita cari selisihnya yang 4, yaitu 3 dengan 7. 3 dan 7 untuk mencari selisih 4, berarti 3-nya min dan 7-nya yang plus. Jadi sini sama dengan t kuad t min 3 dikali t plus 7. Jadi di sini kita bisa langsung coret t plus 7. Tersisa t min 3 sama dengan min 7 min 3 sama dengan min 10. Lanjut ke bagian C, sama seperti sebelumnya, kita harus merubah persamaannya agar tidak per 0. Di sini saya akan menggunakan pembagian polinomial, yaitu pembagian bagian awal dan bagian awalnya juga. Jadi kita mulai langsung di bagian sini, x pangkat 3 bagi x sama dengan x kuadrat. Hasilnya ini kemudian akan kita lingkari dulu. X kuadrat kita kali dengan bagian bawahnya, yaitu x plus 1 sama dengan x kuadrat ke x pangkat 3 ditambah
X kuadrat dikali 1 sama dengan X kuadrat. Kemudian X kuadrat ini kita kurangi dengan bagian yang atas, jadi X pangkat 3 min 4X kuadrat plus X plus 6 kita kurangi dengan X pangkat 3 plus X kuadrat, jadi X pangkat 3 ini dikurang itu menjadi sama dengan min 5X kuadrat, ini turun plus X plus 6. Ini kita bagi lagi dengan bagian awal penyebut, jadi min 5X kuadrat per X sama dengan min 5X. Kita kali dengan X plus 1, nah dari sini min 5X dikali X plus 1 jadi min 5X kuadrat min 5X. Selanjutnya kita kurangi yang ini dengan yang ini, min 5X kuadrat plus X plus 6 kita kurangi min 5X kuadrat min 5X sama dengan, kita kasih batas, jadi ini min 5X kuadrat kita boleh coret sama dengan ini min 5X, jadi 6X plus 6 min 6X plus 6. Kita lanjut 6X, jadi berarti ini udah X dan ini 6X tambah 6. Kita lanjut bagian 6X, berarti kita ambil 6X nya, 6X per X sama dengan ini di sini sama dengan 6 kita kali dengan 1 X plus 1 X plus 1, jadi 6X plus 6 ini kita kurangi dengan yang ini, 6X plus 6 kita kurangi dengan 6X plus geser plus 6 sama dengan 0. Oke, kita fokus ke 1, 2, dan 3. Kita bikin lagi kita lanjut di kertas sebelahnya aja. Itu tadi ada X kuadrat min 5X kuadrat min 5X kuadrat dan 6X plus 6X. Kita langsung substitusikan nilai dari X menuju min 1, berarti X nya min 1 kuadrat
Ini di bagian min 5 yang ini ya, hasil dari pembagian salah lingkar. Ini juga bagian hasil dari ini juga salah, harusnya yang ini hasil dari dari nilainya tadi. Ini x kuadrat min 5x plus 6. Langsung substitusikan nilai dari min 1, jadi min 1 kuadrat min 5 dikali min 1 tambah 6. 1 kuadrat itu 1, min 5 dikali min 1 itu plus 5 tambah 6 sama dengan 6. Berarti salah 6 oleh 12 sama dengan 12. Lanjut ke nomor terakhir. Di sini kita menggunakan sifat A pangkat N bagi A FB pangkat N sama dengan salah. Sini sifatnya sifat A pangkat N kurang N. Langsung kita masukkan x pangkat 4 bagi x kuadrat tambah 2x pangkat 3 per x kuadrat dikurang x kuadrat per x kuadrat. Ini kita coret, ini 2x kuadrat, berarti dari sini sama dengan x kuadrat, sini 2x pangkat 3 2x full, ini pangkat 1 x kuadrat, kita substitusikan langsung 0 pangkat 2 plus 2 0 pangkat 1 dikali, jadi 0 pangkat 2 itu 0 tambah 2 0 pangkat 1 itu 1. Nah, ini dipangkatkan 0 1 2 dikali 1 itu 2. Nah, 2 pangkat 0 itu 0 ya. 0 pangkat 1 0, 2 kali 0 0, itu sama dengan 0. Lanjut ke soal nomor 2. Tunggu, tadi ada yang salah. X kuadrat dibagi x kuadrat harusnya itu sama dengan 1, jadi di sini ditambah dikurang 1, jadi 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Ini aja. Jadi nomor 2 yaitu fungsi f terdapat pada grafik 1 dan 2 berikut. Tentukanlah apakah limit fungsi pada nilai x berikut ini ada atau tidak ada pada tiap grafik. Untuk menentukan limit itu ada atau tidak, kita lihat dari limit fungsinya. Itu pertama, limit fungsi x menuju min 3. Untuk melihat nilai dari limit x menuju min 3, kita harus lihat limit kiri dan limit kanan yang terdapat pada x menuju min 3. Di sini terlihat bahwa
X menuju min 3 dari kiri sama pada titik 2, dan dari kanan juga pada titik 2. Jadi limit fx grafik 1 sama dengan 2. Sedangkan pada grafik 2, limit fx pada min 3 dari kiri dan kanan itu berbeda. Yang dari kiri yaitu 2, dari kanan yaitu 1. Jadi di sini pada grafik 2 tidak ada. B. F saat X tepat di min 3, berarti yang kita lihat itu nilai yang bulatan penuh. X tepat di min 3 itu 1 pada grafik 1. Pada grafik 2 itu 1. Lanjut ke bagian C. F saat X tepat pada 1 pada min 1. Di sini terlihat bahwa tidak ada bulatan penuh, berarti grafik 1 tidak ada. Sedangkan grafik 2 di F tepat di min 1 yaitu 1. Selanjutnya bagian D, di mana nilai X menuju min 1. X menuju min 1 pada grafik 1 yaitu bagian sini. Terlihat bahwa dari kiri dan kanan dia pada nilai yang sama, kira-kira di bagian 2,6 atau 2,7. Kita buat 2,7. Sedangkan pada grafik 2 kita lihat bahwa nilai di tepat pada nilai X menuju min 1 dari kiri dan kanan yaitu bagian 2. Kita lihat pada garis kurva. Nilai nomor yang E, nilai F tepat pada 1. Kita lihat pada grafik 1. Ini nilai F tepat, nilai X nya tepat pada 1 yang bulatan penuh bagian atas. Bagian atas yaitu sejajar dengan 2, yaitu berarti grafik 1 yaitu 2. Sedangkan pada grafik 2, nilai X tepat di 1 yaitu 1. Ya, urusannya. Lanjut ke bagian F, nilai X mendekat menuju 1. X menuju 1 di bagian grafik 1 terlihat bahwa grafik kanan dan kiri berada pada nilai yang berbeda. Yang kiri di bagian 2 dan yang kanan di bagian 1. Berarti grafik 1-nya tidak ada. Sedangkan pada grafik 2 kita lihat bahwa dari bagian kiri ataupun kanan dia pada nilai 1. Berarti nilainya 1. Oke, kita lanjut ke bagian G, yaitu lim fx di mana X menuju 1 dari kiri. Tandanya yaitu ini di bagian min. Pertama kita lihat pada grafik 1, fx di mana X menuju 1 dari kiri. Berarti yang ini kita lihat nilainya yaitu 2. Sedangkan pada grafik 2, kita pakai merek biar bisa ditiru. Grafik 2 yaitu 1. Kita dekatin dikit biar bisa ditahan. Selanjutnya yaitu bagian H. Kita lihat pada grafik 1 dan grafik 2. Grafik 1 di mana X menuju 1 dari kanan, yaitu kita lihat bagian kurva yang ini pada titik 1.
Selanjutnya G grafik 2, kita lihat ini juga 1. Sebentar, saya perlu mengganti sebenarnya kualitas video. Oke, sudah saya ganti. Ini 1. Selanjutnya bagian I, limit fx di mana x menuju 1 dari min 1 dari kanan. Grafik satunya kita lihat kurva yang ini pada sekitar 2,6 atau 2,7. Grafik 1 2,7. Grafik 2 yaitu ini di bagian 2. Oke, udah, saatnya kita lanjut ke nomor 3. Pada nomor 3 itu fungsi f terdapat pada grafik berikut ini. Tentukanlah apakah limit fungsi pada nilai x berikut ini ada atau tidak pada tiap kurva berdasarkan soal. Oke, limit fx di mana x menuju min 3. Min 3 ini dari kirinya dan kanannya berbeda, jadi ini tidak ada. Yang B di mana f tepat di min 3 yaitu 1. Yang C, f tepat di min 1, bagian ini 1 juga. Yang D, limit fx di mana x menuju min 1. Berarti yang ini kita lihat dari kiri dan dari kanan bahwa dia menyatu ke satu titik 2. Yang F di mana x-nya tepat 1, berarti yang ini 1. Limit fx di mana x menuju 1. Kita lihat dari kanan ada dan dari kiri juga ada di satu titik. Jadi limitnya adalah 1. Fx di sini x menuju 1 dari kiri. X menuju 1 dari kiri berarti kita lihat bagian ini yaitu 1, sedangkan dari kanan juga ke titik 1. Selanjutnya limit fx di mana x menuju min 1 dari kanan. Menuju 1 dari kanan berarti 2. Oke, segitu. Lanjut ke nomor 3 dan nomor 4. Oke. Nomor 4 itu tentukan apakah fungsi berikut diferensiable di titik x sama dengan 1. Turunan juga jika dibutuhkan. Pertama, kita lihat syarat-syarat untuk suatu fungsi apakah diferensiable itu ada syarat-syaratnya, nanti mungkin saya munculkan di layar. Pertama, kita perlu cari apakah limit ini kontinu di x sama dengan 1. Pertama kita cari nilai f saat x-nya tepat di 1. Kita lihat persamaan yang ada di sini. Jika x sama dengan 1 berarti pakai persamaan yang x kuadrat sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kita lihat untuk menentukan apakah suatu limit fungsi kontinu atau tidak, kita perlu cek limit kiri dan limit kanan. Limit kiri berarti lim fx ini di x sama dengan 1, x menuju 1, limit kiri berarti min. Kalau limit kiri kita lihat di persamaan di mana nilai
lebih kecil dari sama dengan 1, karena dia di bagian kiri. Kalau kita gambar di grafik jadi seperti sini 1. Nah, di sini nih limit kiri dan ini limit kanannya. Berarti nilai yang sebelum 1 pakai persamaan yang X lebih kecil sama dengan ini. Berarti X kuadrat, berarti limitnya 1 kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya limit kanan, lim f x, dimana x menuju 1 dari kanan sama dengan, kalau menuju 1 dari kanan berarti nilai x itu lebih besar dari 1. Berarti kita gunakan persamaan yang paling bawah. Kita langsung substitusikan nilai 2 min 1 sama dengan 1. Bisa dilihat bahwa semua nilai sama, berarti fungsi kontinu. Selanjutnya kita perlu melihat apakah turunannya ada atau tidak untuk menentukan apakah fungsi berikut diferensiabel di titik X sama dengan 1. Turunan f sama dengan x kuadrat, f sama dengan 2x. Kita langsung substitusikan nilai ini bagian limit kiri, yaitu sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Sedangkan limit kanan f x, nah f 1 min 1 plus sama dengan x kuadrat, f sama dengan min 1. Nah, langkah terakhir untuk mengecek apakah suatu limit itu diferensiabel di titik X sama dengan 1. Pertama kita cek apakah fungsi tersebut kontinu. Yang kedua, apakah ada limit turunan dari masing-masing kiri dan kanan. Selanjutnya, apakah turunan kiri dan kanan sama. Bisa dilihat ini nilainya, ini 2, ini 1. F di 1 min tidak sama dengan nilai F di 1 plus. Berarti tidak diferensiabel. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.